mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi stres kerja. Stres kerja merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik seseorang akibat individu yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Stres juga dapat berakibat buruk bagi kesehatan tubuh, seperti timbulnya penyakit. Menurut pendapat lain, stres kerja adalah tanggapan atau proses internal serta eksternal yang mencapai tingkat ketegangan fisik dan psikologis sampai pada batas atau melebihi batas kemampuan pegawai. Gejala stres kerja dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek fisik, yang kedua, gejala psikologis, dan yang ketiga, gejala perilaku. Aspek fisik meliputi kelelahan, sakit kepala, susah tidur, dan gangguan pencernaan. Gejala psikologis meliputi depresi, gelisah, dan putus asa, mudah marah, dan susah berkonsentrasi. Dan gejala perilaku meliputi sering sakit, malas kerja, lebih suka menyendiri, kehilangan minat pada banyak hal, kreativitas dan inisiatif berkurang, serta kinerja menurun. Pendekatan pribadi dalam mengelola stres. Yang pertama, peningkatan kesadaran diri. Memahami gejala munculnya ketegangan yang lebih dini secara wajar merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran diri dalam memahami stres kerja. Kesadaran ini mempunyai tujuan untuk membantu menjernihkan pikiran seseorang supaya bisa mengendalikan emosi dan menghindari beban psikis dan stres kerja yang bersumber dari kondisi, situasi, atau peristiwa dalam pekerjaannya. Yang kedua, pengurangan ketegangan. Strategi yang digunakan untuk mengurangi ketegangan salah satunya yaitu mencari tempat yang tenang untuk melakukan meditasi, menempatkan posisi tubuh dengan nyaman dan rileks, menerjemahkan mata, dan melepaskan ketegangan otot-otot dengan mendengarkan pernapasan kita selama kurang lebih 15-20 menit secara teratur. Kegiatan ini mempunyai tujuan menghilangkan perasaan-perasaan yang menegangkan dan yang ditimbulkan oleh sekumpulan otot yang mengalami ketegangan. Yang berikutnya, konseling dan psikoterapi. Usaha konseling dan psikoterapi ialah menemukan masalah dan sumber-sumber ketegangan yang bisa menimbulkan stres kerja. Yang berikutnya, strategi fisiologis. Strategi ini menitik beratkan pada usaha untuk mengelola stres kerja yang bertujuan melatih kesehatan fisik. Ilmu-ilmu medis menunjukkan bahwa perubahan fisiologis dan biokimia yang dihasilkan melalui fisik atau olahraga yang berperan positif untuk mengurangi pengaruh stres kerja dengan melakukan latihan fisik, emosi dan pikiran yang mencemaskan, menggelisahkan, mudah marah, dan depresi. Jenis latihan fisik ini diantaranya yaitu untuk dengan cara mengatur pola makan serta olahraga yang cukup dengan berbagai jenis olahraga. Yang berikutnya, pendekatan organisasi dalam mengelola stres kerja. Yang pertama, pendekatan individual dibagi menjadi 4 bagian, yaitu penerapan manajemen waktu, penambahan waktu olahraga, pelatihan relaksasi, perluasan jaringan dukungan sosial. Yang kedua, pendekatan organisasional dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, menciptakan iklim organisasional yang mendukung. Yang kedua, adanya penyeleksian personel dan penempatan kerja yang lebih baik. Yang ketiga, mengurangi konflik dan mengklarifikasi peran organisasional. Yang keempat, penempatan tujuan yang realistis. Yang kelima, pendesainan ulang pekerjaan. Yang keenam, perbaikan dalam komunikasi organisasi. Dan yang ketujuh, membuat bimbingan konseling.